Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain kisah misteri dari seluruh dunia. Selamat malam, Celo. Malam, Ceh. Silahkan. Cece tahu nggak? Kita bisa pergi ke dunia lain, naik lift loh. Hah? Gimana caranya tuh? Pastiin gedungnya minimal 10 lantai, dan kamu harus sendirian di dalam lift. Lakukan ini di antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Hah? Pertama pencet lantai 4. Kalau udah sampai dan pintunya kebuka, jangan turun. Biarin nanti nutup sendiri. Lanjut ke lantai 2, habis itu ke lantai 6, lalu turun lagi ke lantai 2. Terus, di tahap ini biasanya mulai ada gangguan, kayak suara-suara aneh gitu, Ceh. Abaikan aja. Merinding. Lanjut ke lantai 10. Pokoknya, selama ritual ini berlangsung, jangan keluar dari lift ya. Habis itu turun ke lantai 5. Di sini, bakal ada cewek yang masuk. Tapi ingat, jangan interaksi apapun sama dia, karena dia itu bukan manusia. Matang. Terakhir, pencet tombol lantai 1. Apabila ini berhasil, maka lift akan otomatis naik ke lantai 10 tanpa kita pencet tombol apapun. Serius? Saat pintu liftnya terbuka, silahkan keluar karena sudah sampai di tujuan Anda, di mana Anda sudah bukan berada di dunia manusia lagi. Gimana? Ada yang berani coba nggak, guys? Tapi resiko ditanggung sendiri ya. Tiba-tiba kamu kenal sama Mekianti? Kenal dong, anak SMA sebelah kan. Katanya hari ini dia mau kemari, nyobain sempol dinosaurus kantin kita. Hah? Serius? Ih, gak sabar deh kenal sama Mekianti. Duh, dia tuh cantik banget ya. Iri aku tuh. Emangnya ada cewek yang lebih cantik daripada Mimi? Mimi tuh sampai bosan tau nggak denger cowok-cowok muji Mimi cantik banget. Beda sama cewek rata-rata kayak kalian. Pengen gua ratain pakai sekop itu bibirnya. Sabar, Tifa, sabar. Halah, lagian kalau cantik juga pasti cuma karena filter. Apa cuma Mimi ya cewek yang nggak perlu filter untuk tampil cantik? Kasian deh pakai filter cuma demi caper. Mekianti emang beneran cantik kok, Mimi. Pacar aja ganteng banget tuh si Randy. Pasti lebih ganteng kan kamu kok, Snow? So tau deh kamu Julia kalau bukan filter pasti dempulan makeup berlapis-lapis. Lama-lama gue dempul pakai aspal panas juga lu. Sabar, Tifa, sabar. Ya, Mimi ngerti sih, susah cari cewek yang cantiknya seasli, sealami, dan senatural Mimi. Soalnya Mimi itu cewek langka. Lo emang spesies langka kok. Apa gue punahin aja ya sekalian di sini mau ubur-ubur? Sabar, Tifa, sabar. Bilang itu ke Mekianti, kalau berani coba lawan Mimi. Hai Mimi. Oh, Damai sekali. damai sekali. Damai sekali. Damai sekali. Rasain tuh. Yuk Tifa, Juliet, kita ke kantin. Ayo. Puas kawan. Bye. Pasti mempersakitkannya itu. Gabut nah. Main teori ada orang. Teori. Truth or dare? Dare aja deh. Dare. Iya itu maksudnya. Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar, dan maafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Maaf, bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang. Sir, bukumu robek. Iya, gak apa-apa. Hutangku sama kau gak usah aku bayar lah ya. Dikit juga tuh. Iya, santai aja. Oh iya, Mon. Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah, hilang, Sir. Nggak tahu kemana. Oh ya udah, biarin aja. Gak usah diganti. Mon, 15 menit kemudian. kok jadi serem ya? Kau ngerasa gak sih? Iya kan, kayak kesambet. Udahan aja kali ya. Sir, udah stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. Loh kenapa? Gak apa-apa, Bah. Asli, Sir, cepat balikan kayak biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, toy. Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? Pasti Serena marah nih. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Semuanya aja, Bah. Nih, nah, salin cepat. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Sebentar, ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena nggak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Harus teleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Begini Pak, belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Berbahaya Pak, jadi harus bagaimana ini? Coba salah satu cari racun semprot nyamuk cepat, siap Pak. Aduh, semoga mempan ini, kalau nggak mempan nggak tahu lagi sudah saya. Ini Pak, dapat di mana kamu? Kok cepat betul? Baru beli di toko sebelah, Pak. Jangan, nggak bisa, cepat cari yang kadaluarsa. Pak, mati anak orang, Pak. Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi, begitu katanya cara nyembuhkannya. Kita coba sekarang efeknya mempan atau enggak. Sir, tasmu basah ketumpahan air. Mana? Siapa yang numpahin, ah? Nah, akhirnya. Pelajarannya sudah selesai? Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Puh, Sepuh, ajarin dong, Puh. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Puh, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land.
Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Tipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir, Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar api. Astaga, malang banget. Ya, akhirnya malam minggu ini bisa sama pacar. Dengar nggak? Apaan? Kayak suara anak ayam. Kalian tahu nggak? Mitosnya, itu adalah penanda adanya kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Ih, Beb, takut. Tenang, Beb. Ada aku. Konon katanya, kalau suaranya kencang, artinya dia masih jauh. Tapi kalau suaranya pelan, dia lagi berada tepat di sebelah lo. Anjir, diam lah Musnau. Nggak lucu tahu. Jadi merinding kan gua. Terus kalau tiba-tiba cium bau minyak wangi tanpa sumber yang jelas dan aromanya nggak wajar. Itu pertanda kedatangan pocong. Tapi ku juga pernah dengar, kalau ada bau singkong bakar, tandanya ada genderuwo. Aku inget, nenek aku dulu cerita, kalau ada bunyi dentuman batu jatuh di atas atap, itu artinya ada yang ngirimi ilmu hitam, semacam santet gitu. Seru nih, apalagi? Oh iya, suara orang nyapu malam-malam. Pokoknya, jangan pernah lo iseng buka pintu buat ngecek. Kenapa emangnya? Katanya, itu suara rambut panjang kuntilanak yang terseret di lantai. Ya nggak mungkin lah, kan? Jangan-jangan, Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Loh, mati lampu ya? surprise. Happy birthday! Wah, makasih ya, jadi terharu. Karena hari ini spesial, kalau biasanya Tifa yang bawain podcast, Hari ini Cece yang cerita, silahkan. Wah, beneran surprise ya jadinya. Baiklah kalau begitu. Kejadian ini adalah kisah nyata yang aku alami sendiri waktu aku berulang tahun yang keempat. Ih, masih imut kemasan sachet. ini genre horor yang serius dong. Syanda, bersyanda. Oke, lanjut. Aku inget ulang tahun aku dirayain di mall gitu. Terus ada anak cewek pakai gaun biru, rambutnya sebahu, poninya rata, cantik kayak boneka. Aku ajak suster aku buat pergi ke semacam playground gitu. Di sana kita main bareng. Aku suka banget naik komedi putar. Jadi kita berdua duduk di wahana itu. Aku juga minta suster aku fotoin kita pakai kodak mama. Terus, 10 tahun berlalu. umur 14 ya berarti. Iya, aku lagi beres-beres karena mau pindah rumah. Di gudang, aku gak sengaja nemu album foto lama. Pas aku buka, aku kaget banget. Kenapa? Ternyata, di foto yang diambil dulu, aku cuma duduk sendirian, sambil senyum ke arah kiri, yang jelas-jelas kosong. Aku tanyalah ke mamaku, aku cerita juga tentang anak kecil bergaun biru. Setelah dengar, muka mamaku langsung berubah pucat. Karena ciri-cirinya mirip banget sama anak tetanggaku yang meninggal sehari tepat sebelum hari ulang tahunku. Dan katanya dia memang berjanji untuk datang merayakan pesta ulang tahun bersamaku. Jadi dia itu bukan manusia. Selamat ulang tahun, temanku. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan, Ben. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Sampai di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan, ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit,
Kok nggak keluar-keluar anaknya? Waduh, Karena khawatir mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini benar-benar heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Dia anaknya belum ketemu sampai sekarang.